Hari itu, aku berdiri gugup di depan gedung pencakar langit berlapis kaca, tempat kantor pusat Han Group berdiri megah. Jaket tipisku tak mampu menahan angin pagi Seoul yang dingin. Tapi bukan itu yang membuatku gemetar, melainkan kenyataan bahwa hari ini adalah hari pertamaku bekerja sebagai sekretaris magang di perusahaan terbesar di Korea Selatan. Aku, Kang Ji-woo, bukan siapa-siapa. Lulusan universitas biasa, tanpa koneksi keluarga kaya, dan baru saja menolak tawaran kerja tetap demi mencoba keberuntungan di perusahaan raksasa ini. Berhati-hatilah dengan CEO-nya, bisik salah satu staf HR saat kami naik lift menuju lantai 38. Han Seojin itu dingin seperti es, jangan terlalu berharap bisa dekat dengan dia, bahkan memanggil namanya saja orang-orang di sini tak berani. Aku hanya mengangguk kecil, dalam hati, aku bertanya-tanya, seperti apa sih pria bernama Han Seojin itu? Begitu lift terbuka, suasana berubah drastis. Kantor di lantai ini sunyi dan berkilau, tak ada tawa, hanya suara ketikan keyboard dan langkah sepatu yang teratur. Semua tampak profesional, seperti robot-robot terlatih. Aku dibawa ke ruangan kecil, dekat ruang utama CEO, tempat di mana aku akan membantu sekretaris senior bernama Park Min-jung. Kau di sini bukan untuk jadi istimewa, tapi untuk diam, belajar, dan tak bikin masalah. Ucapnya tajam saat menyerahkan dokumen. Aku menunduk, mencoba menelan kekakuan yang menyelimuti seisi lantai ini, tapi mataku tak sengaja menangkap sosok pria tinggi, berdasi abu-abu, berjalan melintasi lorong kaca, wajahnya tajam, matanya dingin, langkahnya tak ragu sedikit pun. Semua orang menunduk saat dia lewat. Dia bahkan tak melihat siapapun. Itulah dia, Han Seojin, sosok yang bahkan bayangannya saja membuat orang-orang berhenti berbicara. Menjelang sore, aku dikagetkan oleh suara intercom, sekretaris magang, ke ruang CEO sekarang. Hatiku hampir loncat. Aku menatap Park Min-jung, berharap dia akan mengatakan itu hanya salah pencet, tapi dia mengangguk pelan, seperti mengusirku cepat. Jangan buat dia menunggu. Aku berdiri di depan pintu kacanya, menarik napas, lalu mengetuk. Masuk, suaranya rendah tapi tegas. Aku membuka pintu dan masuk perlahan. Dia duduk di balik meja besar, tak mengangkat kepala sedikit pun. Aku tidak punya waktu untuk basa-basi. Ada presentasi investor minggu depan. Aku ingin kau bantu susun laporan materi pendukungnya. Sekretaris utama terlalu sibuk. Aku hampir tak percaya dia mempercayaiku di hari pertama. Tapi, Tuan Han, saya baru. Dia mengangkat tangan, menghentikan kata-kataku. Jika kau tidak sanggup, katakan sekarang. Aku tidak suka keraguan. Aku menunduk cepat. Saya sanggup, Tuan Han. Dia menatapku untuk pertama kalinya. Tatapannya tajam, seperti mengukur jiwaku. Untuk sesaat, waktu seakan berhenti. Aku tak suka suara berisik. Jangan coba-coba banyak bertanya kecuali sangat penting. Dan seperti itu saja, aku keluar dari ruangan dengan tangan berkeringat dan jantung yang berdebar kencang. Aku tak tahu bahwa hari ini adalah awal dari perubahan besar dalam hidupku, sebuah cerita yang tak akan pernah bisa aku lupakan, dan ternyata perubahan itu dimulai lebih cepat dari yang kubayangkan. Keesokan paginya, sebelum jam kantor dimulai, aku sudah duduk di meja kecilku sambil menatap laptop dengan gugup. Bahan presentasi untuk investor sudah aku susun semalam sampai dini hari. Aku ingin memastikan semuanya sempurna. Ini tugas langsung dari CL, bukan main-main. Namun, saat aku menyerahkan dokumen itu ke sekretaris senior, dia hanya menatapnya sekilas dan meletakkannya di sudut mejanya. Nanti aku serahkan, kalau aku sempat, ucapnya dingin. Aku menggigit bibir, rasanya ingin bilang bahwa ini penting, bahwa aku disuruh langsung oleh CL, tapi aku masih anak baru, jadi aku hanya bisa menatap lembaran kertas itu, berharap ia tak terabaikan. Namun harapanku pupus ketika tak lama kemudian, suara dingin itu kembali terdengar dari intercom. Kang Ji-woo, bawa laporan itu langsung ke ruanganku. Sekarang, beberapa pasang mata langsung menoleh ke arahku. Raut-raut terkejut mulai bermunculan. Aku menunduk cepat, meraih laporan yang tadi hanya tergeletak, lalu melangkah ke ruangannya. Kali ini, saat aku masuk, dia sedang berdiri di depan jendela besar, menatap lanskap kota Seoul yang berselimut kabut. Aku sudah bilang kemarin, aku tak suka keraguan, katanya tanpa menoleh. Tapi kau bahkan tidak yakin laporan itu akan sampai ke tanganku. Aku tercekat. Jadi, dia tahu. Maafkan saya, Tuan Han, saya hanya
Tidak ingin melewati aturan, dia berbalik, menatapku. Di sini, aturan utamanya hanya satu, lakukan dengan benar. Kalau itu berarti melewati orang lain yang tidak bekerja maksimal, maka lakukan. Aku mengangguk pelan. Baik, Tuan Han. Sesaat, suasana di ruangan itu hening. Hanya ada suara lembut dari jam dinding di belakang. Lalu dia bicara lagi, nada suaranya sedikit lebih tenang. Dari mana kau belajar membuat laporan seperti ini? Aku menatapnya bingung. Maksud Anda? Laporanmu detail, efisien, dan tidak membosankan. Jarang ada orang yang bisa menulis sebaik itu di usia semuda kamu. Aku merasa pipiku hangat. Saya suka menulis. Tuan Han, dulu saya hampir ambil jurusan jurnalistik. Dia mengangguk kecil, lalu kembali ke meja. Mulai sekarang, kau akan membantu langsung denganku dalam proyek investor ini setiap hari jam 8 pagi. Jangan terlambat. Mataku membelalak. Langsung dengan Anda. Dia hanya mengangguk. Jangan terlalu berharap lebih. Ini bukan bentuk penghargaan. Aku hanya tidak percaya siapapun di lantai ini. Sore itu, aku berjalan keluar kantor dengan langkah lunglai. Tubuhku lelah, tapi pikiranku jauh lebih sibuk. Perasaan di dalam dadaku campur aduk. Semua orang melihatku aneh. Beberapa mulai berbisik. Aku tahu, posisiku sekarang menjadi pusat perhatian, dan mungkin juga kecemburuan, tapi yang lebih membingungkan dari semuanya adalah perasaan aneh saat aku menatap mata dingin Han Seojin tadi, seolah-olah dia sedang memakai topeng yang sudah terlalu lama dipakai, dan untuk alasan yang belum kupahami, aku ingin tahu apa yang ada di balik topeng itu. Topeng dingin yang dikenakan Han Seojin setiap hari, tak pernah retak, tak pernah bergeser kecuali sesekali. Ketika dia lupa bahwa aku ada di ruangan itu. Sudah 3 hari sejak aku mulai membantu langsung dengannya di ruang kerja pribadi yang nyaris tak pernah dimasuki siapapun. Dinding-dinding kaca tinggi membatasi ruangnya, seolah dunia luar bukan untuknya, dan dia bukan bagian dari siapapun. Setiap pagi aku datang tepat pukul 8, dia tak pernah menyapa, hanya mengangguk atau menyodorkan dokumen yang harus dianalisis. Tapi entah bagaimana, aku tahu dia memperhatikan hari itu. Kami tengah berdiskusi soal strategi untuk menarik investor dari Eropa. Aku sedang menjelaskan satu ide ketika mataku tanpa sengaja menatap tangannya yang menggenggam pena dengan erat, terlalu erat. Buku catatannya tak terbuka sama sekali. Aku memberanikan diri bertanya, Tuan Han, apakah Anda baik-baik saja? Dia tak langsung menjawab, sorot matanya mengarah ke jendela. Lalu liris, dia berkata, aku hanya tidak suka musim semi. Aku terdiam. Orang-orang bilang musim semi membawa harapan, lanjutnya. Tapi bagiku, itu mengingatkan saat segalanya hilang. Aku tak tahu harus berkata apa. Tapi untuk sesaat, aku tak lagi melihat CEO dingin itu. Aku melihat seorang pria yang memendam sesuatu terlalu dalam hingga tak ada lagi tempat untuk bernapas. Tapi, tiba-tiba, dia menyadari dirinya sedang berbicara terlalu banyak. Aku terlalu banyak bicara. Lanjutkan saja. Aku pun kembali mempresentasikan rencana kerjaku, seolah tak ada yang terjadi. Tapi sejak hari itu, dia mulai memberiku hal-hal kecil yang dulu tak pernah kulihat. Pernah suatu pagi, aku datang agak terlambat karena kereta tertunda. Dengan panik aku menjelaskan, tapi dia hanya berkata singkat, lain kali pakai taksi, aku akan ganti ongkosnya. Aku sempat tak percaya, itu bukan kalimat yang akan keluar dari pria seperti Han Seojin. Dan yang lebih mengejutkan lagi, dia mulai memanggil namaku. Jiwo, bawa data yang kemarin siang. Jiwo, kamu makan siang? Suaranya tetap datar, tapi ketika seseorang yang selama ini dingin mulai menyebut namamu, itu bukan hal kecil. Namun, dunia luar tak sehangat dinding kaca tempat kami bekerja. Gosip di kantor mulai berkembang. Beberapa staf mulai berbisik saat aku lewat. Ada yang menyindirku dengan halus. Ada pula yang tak segan melampar senyum sinis, pantas saja cepat naik. Ternyata tahu cara menarik perhatian. Kudengar salah satu staf wanita berbisik pelan ke temannya saat aku lewat. Aku pura-pura tak dengar. Tapi kata-kata mereka menggantung di telinga, seperti duri. Aku tak sedang mencoba menarik perhatian siapapun, aku hanya ingin melakukan pekerjaanku dengan baik. Tapi semakin aku dekat dengan Han Seojin, semakin banyak mata yang memerhatikanku dengan iri, dengan curiga, dengan kebencian yang belum kukenal sebelumnya. Dan mungkin yang paling berbahaya bukan mereka, tapi diriku sendiri.
karena setiap kali aku mendengar suaranya memanggil namaku, aku sadar. Aku mulai mengharapkan lebih, itu bisa jadi awal dari luka yang tak bisa kusembuhkan. Aku tahu perasaanku mulai melenceng dari jalur profesional, tapi bagaimana mungkin aku tidak merasakan apa-apa? Saat satu-satunya orang yang selalu membuatku gugup kini mulai memperlakukanku lebih hangat meski hanya sesekali. Namun, aku lupa. Satu hal, orang seperti Han Seoljin tidak membuka hati semudah itu. Hari itu, jadwal kami sangat padat. Investor dari Jepang datang, dan aku dipercaya untuk menjadi notulen rapat, sekaligus menyiapkan berkas kontrak. Aku sudah mengecek semuanya berkali-kali, tapi saat presentasi dimulai, layar besar tiba-tiba menampilkan file yang salah. Aku panik, mataku mencari-cari penyebabnya, dan aku menyadari file yang tersambung adalah versi lama, yang belum diperbaiki. Setelah pertemuan usai, Han Seoljin tak berkata apapun. Dia hanya berjalan lurus ke ruangannya. Tapi sesaat kemudian, Park Min Jung memanggilku dengan nada tegas. CEO ingin bertemu. Sekarang, dengan langkah gemetar, aku masuk. Dia berdiri membelakangi jendela lagi, sikap yang kini ku tahu berarti dia sedang menahan sesuatu. Kau tahu, Jiwo. Nadanya tenang, tapi justru itu yang membuat jantungku mencelas. Aku pikir kau berbeda dari staf lainnya. Tapi ternyata harapanku terlalu tinggi, ya. Aku membuka mulut, tapi tak ada kata yang keluar. Dia tak menatapku sama sekali. Kesalahan hari ini memalukan di dunia ini. Satu detik bisa menghancurkan kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun. Aku menunduk, air mata menggenang, tapi aku menahannya. Kalau hanya ingin bekerja separuh hati, kau bisa kembali ke tempat magang lamamu. Di sini, aku tak butuh orang yang goyah. Hanya karena sedikit tekanan, itulah pertama kalinya dia mengucapkan kalimat yang benar-benar menyakitiku, bukan karena kerasnya, tapi karena aku tahu aku telah mengecewakannya, dan karena aku berharap dia akan percaya padaku, bukan menghukumku seperti semua orang lainnya. Hari-hari setelah itu menjadi sunyi. Dia berhenti memanggil namaku. Semua instruksi kini lewat catatan. Tak ada lagi percakapan singkat. Tak ada pertanyaan, apakah aku sudah makan siang? Bahkan tak ada tatapan mata sekalipun. Aku kembali menjadi sekretaris magang yang tak penting. Namun, yang lebih menyakitkan dari semuanya adalah betapa aku merindukan suaranya. Di hari keempat sejak kejadian itu, aku beranikan diri masuk ke ruangannya sambil membawa laporan mingguan. Tuan Han, ini tinggalkan di meja. Potongnya singkat. Aku berdiri diam. Lalu, tanpa bisa kutahan, aku berkata lirih, apakah saya sudah tak layak lagi dipercaya, Tuan Han? Dia berhenti menulis, tapi tak melihatku. Ini bukan soal layak atau tidak, ini soal kenyataan, dan kenyataannya, aku tidak bisa membiarkan perasaanku mengaburkan. Penilaian, aku tercekat, perasaannya. Tapi sebelum aku bisa mencerna kalimat itu lebih jauh, dia menambahkan, mulai minggu depan, kau akan kembali bekerja di bawah sekretaris Park. Aku sudah bicara dengan manajemen. Hatiku runtuh. Dia mendorongku pergi, tanpa alasan, tanpa penjelasan, atau mungkin justru karena dia sadar akan sesuatu yang selama ini ku pendam diam-diam. Dan dengan satu keputusan itu, dunia yang sempat terasa hangat kembali membeku. Hari-hariku setelah dipindahkan ke bawah sekretaris Park terasa seperti berjalan di dalam lorong tanpa cahaya. Pekerjaanku kini hanya berurusan dengan administrasi biasa, menyusun arsip, mengecek email, dan membawa kopi untuk rapat. Tak ada lagi rapat penting, tak ada lagi ruang kaca itu, tak ada lagi Han Seoljin. Tapi yang paling menyakitkan adalah, dia bahkan tak menatapku saat kami berpapasan, seolah aku hanyalah angin yang tak pernah benar-benar ada dalam harinya. Suatu sore, hujan turun deras saat aku baru saja selesai lembur. Aku berdiri di halte bus depan gedung sambil menggenggam payung yang rusak. Udara dingin menusuk kulitku dan mataku mulai panas, bukan karena hujan, tapi karena segalanya terasa terlalu sunyi. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam berhenti di depanku. Jendelanya terbuka perlahan, menampilkan wajah yang tak asing, dingin, tegas, namun malam itu terlihat begitu berbeda. Masuklah, tahu akan sakit, ucap Han Seoljin datar. Aku terpaku, jantungku seakan berhenti berdetak. Aku ingin menolak, tapi tubuhku lebih jujur. Kaki ini melangkah masuk sebelum pikiranku sempat menolak. Mobil melaju dalam keheningan. Hanya suara hujan
yang memantul di kaca jendela. Tak satu pun dari kami bicara, hingga akhirnya dia berkata, "Aku tahu aku terlalu keras padamu." Aku menoleh pelan, matanya tetap menatap lurus ke depan, tapi nada suaranya tak lagi seperti biasanya, ada beban di dalamnya, dan juga ketulusan. "Waktu kau pertama kali masuk ke ruanganku, aku pikir kau hanya anak baru yang akan cepat menyerah. Tapi entah kenapa, setiap hari aku mulai menantikan kehadiranmu." Jantungku berdetak semakin cepat. Aku tak tahu apakah aku sedang bermimpi, tapi kalimat itu nyata. Tapi saat aku mulai sadar bahwa dia terdiam, menahan napas. Aku tahu itu salah. Aku tahu batasan antara atasan dan bawahannya harus jelas. Maka dari itu, aku menjauh, aku menunduk. Tanganku mengepal di pangkuan, dan dengan menjauh, "Anda pikir itu menyelamatkan semuanya?" Dia menoleh, tatapannya tajam, bukan marah, tapi penuh kegelisahan. "Aku pikir aku melindungimu, tapi mungkin aku hanya sedang melindungi diriku sendiri." Mobil berhenti di depan apartemenku, tapi tak satu pun dari kami bergerak. Aku menatapnya, suaraku bergetar. "Lalu sekarang apa, Tuan Han? Apakah Anda akan terus melindungi diri sendiri, sementara saya berusaha melupakan perasaan yang bahkan belum sempat saya ucapkan?" Sesaat, kami hanya saling menatap. Hujan masih deras di luar, tapi suasana di dalam mobil terasa lebih berat dari badai manapun. Dia menarik napas panjang. "Maafkan aku, Jiwo, tapi untuk saat ini, aku tetap harus menjaga jarak." Hatiku hancur seketika. Aku mengangguk pelan, lalu membuka pintu dan melangkah keluar, membiarkan hujan mengguyurku tanpa perlindungan. Karena terkadang, luka paling dalam bukan berasal dari perpisahan, tapi dari harapan yang sengaja dipadamkan. Sejak malam itu, aku tak pernah lagi menunggu tatapan matanya. Aku berhenti berharap dia akan memanggil namaku seperti dulu, dan untuk pertama kalinya, aku belajar berdiri dengan luka yang masih basah. Hari-hariku kembali sibuk, tapi kali ini aku bekerja bukan untuk mendapatkan pengakuannya, melainkan untuk membuktikan bahwa aku bisa tumbuh meski tak lagi berada di bawah bayangannya. Namun, luka itu bukan hanya milikku. Aku mulai merasakan ada sesuatu yang berubah di kantor. Han Seojin menjadi lebih tertutup dari biasanya. Beberapa direksi mulai gelisah karena ia terlalu banyak menolak proposal strategis yang dulu justru ia dorong. Suasana di divisi utama berubah mencekam, dan rumor mulai beredar bahwa ada pihak luar yang mencoba merebut saham perusahaan lewat manuver yang licik. Aku seharusnya tak peduli. Aku hanya sekretaris biasa sekarang, tapi aku tahu jika benar ada yang mencoba menjatuhkan Han Seojin, maka semua yang sudah kami bangun bisa hancur dalam sekejap, dan aku tidak bisa membiarkannya. Suatu malam, aku diam-diam membuka laporan keuangan internal yang pernah kutangani ketika masih di ruang CL. Aku menemukan kejanggalan kecil dalam data pembelian saham pihak ketiga. Jumlahnya terus naik dalam waktu sangat cepat, dan nama pemilik saham itu ternyata adalah investor dari cabang perusahaan yang dulu pernah bermasalah dengan Seojin. Aku yakin ini bukan kebetulan. Pagi harinya, aku langsung menemui sekretaris Park. "Saya ingin bertemu Tuan Han, ini penting." Dia menatapku ragu. Dia sedang tidak menerima tamu. "Jiwo." Aku menatap matanya dengan sungguh-sungguh. "Tolong sampaikan bahwa ini menyangkut nasib perusahaan." Beberapa menit kemudian, pintu ruang CL terbuka. Aku masuk, membawa folder di tangan dengan napas yang sedikit gemetar. Dia berdiri di depan jendela lagi, tak menoleh. Saat aku masuk, "Aku tak menyangka kau akan kembali ke ruangan ini." Aku menggenggam map itu lebih erat. "Saya tahu Anda tak ingin saya di sini, tapi ini bukan tentang kita, ini tentang Futureline Group." Baru kali ini dia menoleh. Aku serahkan folder itu padanya. "Ada yang mencoba mengakuisisi saham perusahaan lewat pihak ketiga. Saya yakin ini langkah awal dari Hostel Takeover." Dia membaca dengan saksama, wajahnya berubah. "Dari mana kau dapatkan ini?" tanyanya dengan suara rendah. "Ada beberapa file lama yang belum dihapus aksesnya untuk saya." Aku menatapnya jujur. "Saya tidak ingin melihat perusahaan ini jatuh. Tidak setelah semua yang sudah Anda perjuangkan." Dia tak berkata apa-apa, tapi sorot matanya tak lagi dingin. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, kami kembali bekerja bersama. Dia tak lagi menjauh, tapi kami juga tak membicarakan hal pribadi. Semua murni soal pekerjaan, dan anehnya,
Aku merasa lebih kuat, lebih siap. Malam harinya, aku berdiri sendiri di pantry lantai 5, menatap lampu kota dari balik kaca. Aku pikir kau sudah menyerah. Suara itu datang dari belakang. Aku menoleh. Han Seojin berdiri di ambang pintu, tak mengenakan jas, hanya kemeja putih yang lengannya digulung sebatas siku. Aku sempat ingin menyerah, jawabku pelan, tapi ternyata rasa sakit itu justru membuatku lebih hidup. Dia berjalan pelan ke arah kok, dan kau menyelamatkan perusahaan ini hari ini. Aku tersenyum. Kita belum tahu hasil akhirnya, tapi setidaknya saya merasa berguna lagi. Hening sejenak, lalu ia menatapku dalam-dalam. Jiwo, kalau waktu bisa kuputar ulang, aku ingin memilih untuk tidak menjaga jarak. Aku menahan napas, tapi sekarang, lanjutnya pelan, izinkan aku menebusnya. Sebagai rekan, boleh. Aku mengangguk, dan untuk pertama kalinya, kami berdiri berdampingan. Bukan sebagai CEO dan sekretaris, tapi sebagai dua manusia yang sama-sama pernah terluka. Dan kini mulai saling menyembuhkan. Tapi kadang, ketika kau mulai merasa aman, disitulah dunia kembali menguji. Beberapa hari setelah penyelidikan internal dimulai, suasana kantor terasa menegang. Beberapa nama penting dalam jajaran direksi mulai dipanggil satu persatu. Semua terlihat cemas, namun tetap menjaga sikap profesional. Han Seojin tetap tegas dan fokus, meski aku tahu dari raut wajahnya ia tidak tidur dengan tenang belakangan ini. Lalu, pagi itu datang seperti ledakan. Aku baru saja meletakkan laporan mingguan di meja ketika Sekretaris Park menghampiri dengan ekspresi kaku. Jiwo, kamu harus ikut ke ruang audit internal. Sekarang dek, hatiku langsung mengecil. Ada apa? Tanyaku, berusaha tetap tenang. Laporan keuangan bulan lalu yang kamu akses ada yang menyisipkan data palsu di dalamnya, dan semua akses terakhir tercatat atas nama user idemu. Aku membeku di tempat, tak percaya dengan apa yang kudengar. Ruang audit dingin dan sunyi. Di hadapanku ada 3 penyelidik internal, dan di ujung meja berdiri Han Seojin, wajahnya seperti tembok yang tak bisa kutembus. Aku tidak melakukannya. Suaraku pelan namun pasti. Salah satu penyelidik berkata, Tuan Han, berdasarkan sistem ID Jiwo adalah satu-satunya yang membuka folder tersebut. Sebelum data dimanipulasi, kami harus menyelidiki lebih jauh. Aku menoleh ke arah Han Seojin, mencari sedikit saja keyakinan di matanya, sedikit saja kepercayaan bahwa aku tidak akan pernah mengkhianatinya. Tapi ia hanya diam, matanya tajam, namun tak berkata apapun. Itu lebih menyakitkan dari tuduhan itu sendiri. Setelah pertemuan itu, semua berubah. Rekan-rekan mulai berbisik saat aku lewat. Tatapan mereka berubah menjadi curiga. Bahkan Sekretaris Park pun tak lagi bersikap hangat padaku. Aku sendirian, hingga akhirnya aku menemukan satu hal yang mengubah segalanya. Aku pulang malam itu, duduk di kamar dengan laptop terbuka. Aku mengingat sesuatu. Akses terakhir ke folder itu terjadi di hari yang sama dengan jadwal pertemuan direksi yang dibatalkan secara mendadak. Kuingat-ingat, hanya ada satu orang selain aku yang sempat meminjam komputer kantorku saat aku ke toilet. Manajer Kim, yang saat itu bilang ingin mengoreksi presentasi. Tanganku gemetar saat ku temukan log sistem lama di server cadangan. Ada catatan sesi IP yang tak biasa, bukan dari komputerku, tapi dari komputer cadangan yang terhubung ke itu lewat VPN internet. Seseorang sengaja menjebakku. Aku tahu ini berbahaya, tapi aku tak punya pilihan lain. Aku tak bisa diam saat satu-satunya hal yang kusayangi, kepercayaan, yang perlahan tumbuh dihancurkan seperti ini. Besok paginya, aku mengetuk pintu ruang CEO. Tak menunggu dipersilakan, aku masuk. Dia menoleh, ekspresinya datar, seolah kami kembali ke titik nol. Saya punya bukti, kataku, menyerahkan printout dari log system. Saya tidak meminta Anda langsung percaya, tapi saya mohon, lihatlah ini dengan hati Anda, bukan hanya logika Anda. Dia membaca dalam diam, lalu matanya mulai berubah. Aku akan memverifikasinya, ujarnya tenang. Aku hanya mengangguk. Terima kasih. Sudah mau mendengarkan. Kali ini, saat aku berbalik hendak keluar, dia bersuara pelan, nyaris seperti bisikan, Jiwo, kalau semua ini benar, maka aku telah gagal melindungimu. Lagi, aku tak membalas, tapi dalam hatiku, aku berjanji, aku akan bersihkan namaku, bukan demi pengakuan, tapi demi kebenaran. Keesokan paginya,
Udara di kantor terasa lebih berat dari biasanya. Suasana tegang menggantung di setiap lorong. Semua mata seolah menatapku dengan pertanyaan yang tak diucapkan, seakan menunggu apakah aku akan pergi dengan kepala tertunduk atau tetap berdiri melawan badai. Tapi aku tidak datang untuk menyerang. Hari itu, investigasi internal dimulai ulang. Berdasarkan bukti yang kuberikan, namun orang-orang yang terlibat tak akan tinggal diam. Aku tahu, membuka semuanya berarti aku akan menarik perhatian mereka, orang-orang di balik layar yang selama ini nyaman dalam bayang-bayang. Dan benar saja, siang harinya, saat aku sedang menyusun dokumen di ruangan kecilku, manajer Kim tiba-tiba datang, senyumnya seperti biasa. Tapi matanya dingin. "Kau bermain apa, Jiwo?" katanya pelan. "Dan kau tahu, orang yang terlalu dekat dengan AP bisa hangus." Sebelum sempat berteriak, aku menatapnya tajam. "Saya tidak takut." Dia mendekat, berbisik di telingaku, "Jangan terlalu percaya dengan Han Seojin. Dia hanya akan melindungi dirinya sendiri saat semuanya jatuh." Sore itu, aku dipanggil ke ruang rapat utama. Seluruh direksi hadir. Di ujung meja, duduk Han Seojin dengan wajah yang tidak menunjukkan ekspresi apapun. Salah satu direktur membuka rapat. "Kami menerima bukti baru yang menunjukkan bahwa manipulasi data bukan berasal dari Jiwo, melainkan melalui akses terselubung oleh perangkat dalam." Semua mata tertuju pada manajer Kim yang duduk di ujung ruangan. Wajahnya menegang, tapi yang membuatku nyaris kehilangan kendali adalah saat direktur keuangan berkata, "Namun, karena proses ini belum final, kami merekomendasikan agar Jiwo dinonaktifkan sementara dari semua akses kantor. Sampai penyelidikan selesai." Hatiku nyaris runtuh. Namun tiba-tiba, Han Seojin berdiri. Saya menolak. Semua terdiam. Ia menatap seluruh ruangan dengan sorot yang tak bisa dibantah. "Jika ada yang perlu dinonaktifkan, maka saya yang akan mengundurkan diri sementara dari jabatan CL sampai semuanya jelas." Ruang rapat gempar. Aku menatapnya dengan mata membelalak, tapi ia tak melihatku. Ia berdiri dengan tenang, menghadap semua orang. "Jika kalian percaya pada sistem yang sedang kalian jalankan, maka saya juga percaya pada seseorang yang tidak hanya bekerja keras, tapi juga memiliki integritas." Direktur lain protes, beberapa berdiskusi cepat, tapi keputusan sudah diucapkan. Han Seojin meletakkan ID kantornya di meja, lalu berjalan keluar tanpa menoleh. Aku mengejarnya. "Kenapa Anda lakukan itu? Anda akan kehilangan segalanya." Ia berhenti di dekat lift, lalu menatapku. "Karena kali ini, aku memilih untuk tidak melindungi diriku sendiri," ujarnya pelan, "tapi melindungi seseorang yang benar-benar layak untuk diperjuangkan." Air mataku nyaris jatuh saat pintu lift tertutup di hadapanku, dan untuk pertama kalinya, bukan hanya aku yang berjuang demi kebenaran, tapi dia juga, dengan caranya sendiri. Yang selama ini, hanya ku temui dalam harapan, tapi harapan sering kali datang bersama rasa takut. Sejak Han Seojin meletakkan jabatannya, kantor terasa seperti kapal tanpa nahkoda. Beberapa direktur mulai mengambil alih arah kebijakan, dan manajer Kim yang seharusnya sedang diselidiki, justru semakin sering muncul di ruang-ruang rapat penting, seolah-olah semua sedang diarahkan sesuai rencananya. Aku tahu, waktu kami tidak banyak. Pagi itu, aku mendapat pesan misterius, isinya hanya sebuah alamat dan satu kalimat pendek. "Datanglah jika ingin tahu siapa dalang sebenarnya." Aku ragu, tapi saat kulihat lebih dekat, itu alamat salah satu kantor cabang lama Futureland yang dulu ditutup karena kasus penyalahgunaan dana. Aku memutuskan pergi. Gedung itu sepi dan berdebu, tapi seseorang sudah menungguku di sana, mantan karyawan senior yang dulu pernah menjadi tangan kanan Han Seojin sebelum mengundurkan diri. Tiba-tiba, aku tak bisa diam lebih lama. Katanya, "Aku tahu manajer Kim tak bekerja sendiri. Dia dibantu dua anggota direksi. Mereka berniat menjatuhkan Seojin dan menjual saham perusahaan ke konglomerat asing secara diam-diam." Aku terhenyak. "Jadi, semua ini benar-benar sudah direncanakan sejak awal?" Dia mengangguk. "Termasuk menjebakmu, karena kamu satu-satunya orang yang bisa mempengaruhi Seojin dari dekat." Tanganku mengepal. Malam itu, aku menemui Han Seojin di rumahnya. Ia tampak lelas, tapi tetap menatapku dengan tatapan yang familiar, tenang, namun penuh perang batin. "Aku punya semuanya," kataku, menyerahkan flash disk berisi data dari narasumber tadi. "Tapi jika kita menyerahkannya sekarang, mereka bisa memanipulasi semuanya. Kita butuh momen
yang tak bisa mereka sangkal. Dia menatap data itu lama, lalu mengangguk. Ada satu kesempatan, ujarnya. Pertemuan pemegang saham besar akan dilakukan 3 hari lagi. Jika kita bisa paparkan semuanya di sana, mereka tak akan bisa lari. Aku mengangguk. Kita lakukan ini bersama. Tapi 3 hari adalah waktu yang sempit. Dan mereka tidak tinggal diam. Keesokan paginya, aku mendapat surat peringatan. Aku dituduh menyalahgunakan akses data internal perusahaan. Jika tidak menyerahkan diri untuk diperiksa hukum, maka semua akses pribadiku akan diblokir secara permanen. Aku tersenyum pahit. Mereka mulai panik, namun hal yang membuatku benar-benar takut adalah satu pesan dari nomor tak dikenal. Jika kau hadir di rapat itu, seseorang akan membayar lebih dari sekadar karir. Tanganku gemetar. Apakah maksud mereka menyerang Seojin? Aku segera menghubunginya, tapi panggilanku tak dijawab. Ku coba beberapa kali, tak ada jawaban. Panik. Aku nekat menuju apartemennya. Namun saat sampai di sana, pintu tidak terkunci, dan yang kutemukan hanyalah ponselnya di atas meja. Layar masih menyala, dan satu pesan terakhir yang belum terbaca di layarnya membuat napasku tercekat. Terlambat, kami sudah menang. Tubuhku limbung, pesan itu seperti belati tak kasat mata yang menghujam langsung ke dadaku. Ponsel Seojin ditinggalkan, layar masih menyala. Pintu terbuka begitu saja, dan dia menghilang. Aku mencari ke seluruh apartemennya, kamar, dapur, balkon, tapi dia tidak ada. Tidak satu pun petunjuk kemana dia pergi. Hanya secari kertas kecil di laci ruang kerja, bertuliskan tangannya. Jika aku tak sempat hadir di rapat itu, maka kau yang harus bicara. Percayalah pada dirimu sendiri, seperti aku mempercayaimu. Tangisku pecah. Untuk pertama kalinya, aku merasa kehilangan seseorang yang lebih dari sekadar atasan. Lebih dari sekadar pria yang diam-diam kucintai. Tapi air mata tidak bisa menyelamatkan perusahaan ini. Dan lebih dari itu, aku tidak bisa membiarkan pengorbanannya sia-sia. Hari rapat pemegang saham tiba. Ruang utama ballroom Hotel Bintang 5 dipenuhi pemegang saham, investor, media, dan seluruh jajaran direksi. Tapi satu kursi utama kosong, kursi Han Seojin. Suasana rapat nyaris dikuasai oleh pihak manajer Kim dan 2 direktur sekutunya. Mereka sudah menyiapkan suara mayoritas untuk mengangkat CEO baru. Hingga aku maju ke depan, aku mewakili Han Seojin. Suaraku gemetar tapi tegas, dan aku membawa bukti bahwa ada rencana pengambilalihan perusahaan secara ilegal oleh pihak internal. Para hadirin mulai berbisik. Sekretaris Park menatapku dari belakang ruangan dengan ekspresi terkejut, lalu diam-diam berdiri, menunjukkan dukungan. Aku menghubungkan laptop ke layar utama. Slide demi slide ku jelaskan, manipulasi data, rekaman akses palsu, transaksi mencurigakan, bahkan rekaman suara dari narasumber lama manajer Kim berdiri. Semua itu bisa direkayasa. Dia bukan siapa-siapa, hanya sekretaris yang sakit hati. Aku menatap langsung ke arah pemegang saham mayoritas dan berkata, jika saya hanya sekretaris biasa, mengapa mereka sampai mengancam hidup saya dan membuat Han Seojin menghilang? Seseorang dari kursi belakang berdiri, seorang pemegang saham senior. Jika semua yang dikatakan benar, kita tidak bisa memilih CEO baru sebelum ini diselidiki tuntas. Rapat berubah arah. Setelah semua selesai, aku berjalan keluar dari ballroom. Langit sore Seoul terasa berat. Aku mendongak, berharap suara langkah itu muncul dari belakangku, suara yang sangat kukenal. Tapi tak ada siapa-siapa, sampai suara berat itu menyapa di dekat pintu parkir. Aku tahu, kamu bisa melakukannya. Aku berbalik, dan di sana dia berdiri, Han Seojin, masih dengan setelan jasnya, sedikit kusut, mata sayu, tapi utuh. Aku berlari ke arahnya, tahu kemana saja. Aku kira kau. Dia memotongku lembut. Mereka mencoba mengasingkanku di villa perusahaan di luar kota, tapi aku tahu, kalau aku tak bisa kembali tepat waktu, kamu yang akan menyelamatkan semuanya. Aku menatapnya lama, aku takut kehilanganmu. Dan untuk pertama kalinya, dia menyentuh pipiku, perlahan. Kau tak akan pernah kehilangan aku, Jiwoo. Karena bahkan saat aku hilang, hatiku tetap bersamamu. Kata-katanya menancap dalam di hatiku, lebih dalam dari yang bisa kujelaskan. Untuk sesaat, dunia terasa berhenti berputar. Segala luka, tekanan, dan rasa takut yang selama ini ku pendam luruh dalam tatapannya. Tapi sebelum aku sempat menjawab, telepon Seojin berdering.
Ia menatap layarnya sejenak, lalu ekspresinya berubah serius. Dewan direksi memanggil rapat darurat. Mereka bilang mereka punya keputusan akhir yang katanya tidak bisa ditunda. Hatiku kembali terasa gelisah. Kami pun kembali ke kantor, di mana seluruh direksi sudah menunggu. Ruang rapat besar kali ini terasa jauh lebih tegang dibanding sebelumnya. Dan di hadapan semua orang, salah satu direktur berdiri sambil membawa dokumen resmi. Setelah mempertimbangkan segala kejadian, dan meski tuduhan terhadap beberapa pihak masih dalam penyelidikan, Dewan memutuskan untuk mengganti struktur kepemimpinan. Aku terkejut. Seo Jin hanya mengangguk kecil, seolah sudah menduganya. Perusahaan akan dibagi dua unit. Satu dipegang oleh CEO baru yang dipilih oleh investor asing, dan satu lagi akan dikelola secara independen oleh perwakilan internal. Lalu direktur itu menatap langsung ke arahku, dan kami memilih Jiwoo untuk memimpin unit tersebut. Aku tercekat, apa maksudnya saya memimpin? Seo Jin tersenyum tipis, memandangku dengan penuh kepercayaan. Ini waktumu bersinar, Jiwoo. Aku tahu sejak awal, kamu bukan hanya sekretarisku, kamu adalah pemimpin sejati. Hari-hari berikutnya berjalan begitu cepat. Aku dilibatkan dalam segala proses restrukturisasi kini. Aku punya ruangan sendiri, timku sendiri. Keputusanku mulai diperhitungkan, tapi semua ini hanya berarti karena ada seseorang yang diam-diam terus menemaniku di balik semua ini. Suatu malam, saat semua pegawai sudah pulang dan hanya lampu lantai atas yang masih menyala, Seo Jin datang ke ruanganku. Aku memutuskan untuk menolak tawaran investor asing. Katanya tiba-tiba. Aku menoleh, terkejut. Kenapa gitu akan membuatmu kembali ke puncak? Ia mendekat. Matanya menatapku tanpa ragu, karena selama ini aku sibuk menjaga posisi, menjaga harga diri, menjaga nama, tapi yang tidak pernah kujaga adalah perasaan seseorang yang selalu ada untukku. Jantungku berdegup cepat. Jiwoo, setelah semua ini, jika kau masih mau, aku ingin kita mulai bukan sebagai CEO dan sekretaris, tapi sebagai dua orang yang saling memilih, tanpa ada yang disembunyikan. Aku menatapnya lama, air mataku mengalir pelan. Aku tidak pernah menunggu jawaban darimu, Seo Jin, karena sejak awal hatiku sudah memilihmu. Ia meraih tanganku, menggenggamnya erat. Mulai hari ini, tak akan ada lagi kehilangan, dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku tahu, perjuanganku bukan sia-sia. Kalimat itu, bukan sekadar janji, itu penutup dari masa lalu, dan pembuka dari bab baru, yang belum pernah berani kami sentuh sebelumnya. Seminggu setelah pertemuan terakhir itu, banyak hal berubah. Future Line tidak lagi berdiri sebagai satu entitas besar yang penuh ambisi, tetapi menjadi dua bagian yang berdiri sejajar. Dan aku, mantan sekretaris yang dulu hanya dikenal karena diam tapi rajin, kini duduk di ruang kepemimpinan, membuat keputusan yang berdampak langsung pada ratusan orang. Tapi meski segala sesuatu mulai berjalan baik, aku sadar satu hal. Perubahan besar bukan hanya tentang jabatan, tapi tentang bagaimana kami memilih untuk hidup setelah semua luka. Seo Jin tetap memilih hidup sederhana. Ia menolak kembali ke puncak, lebih memilih menjadi penasihat tanpa jabatan resmi. Ia bilang, aku sudah mengejar terlalu banyak hal yang membuatku kehilangan makna. Kini aku ingin membangun, bukan sekadar memimpin. Kami mulai berjalan berdampingan, bukan sebagai CEO dan sekretaris, bukan juga sebagai dua orang yang diam-diam saling memendam, tapi sebagai dua manusia yang memilih saling merawat. Suatu sore, kami duduk di bangku taman dekat kantor. Angin musim gugur mulai menyapa Seoul, menggugurkan daun-daun keemasan dari pohon yang merunduk lembut. Tangannya menggenggam tanganku. Tanpa kata, tak ada pembuktian besar, tak ada sorotan media. Hanya dua hati yang pernah terluka, kini saling mengisi ruang-ruang yang dulu kosong. Apa kau pernah membayangkan kita akan sampai di titik ini? Aku bertanya pelan. Dia tertawa kecil, jujur. Tidak, aku pikir aku akan berakhir sendiri, dikelilingi dokumen dan kesepian. Tapi ternyata, Tuhan memberiku seseorang yang bisa mengubah arah hidupku, bukan dengan kekuatan, tapi dengan ketulusan. Aku memandangnya, dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa utuh. Hari demi hari berlalu. Terkadang kami sibuk, terkadang kami hanya diam dan menikmati senja. Tapi tak ada lagi rasa takut, tak ada lagi bayang-bayang pengkhianatan. Karena masa lalu sudah kami kubur bersama, dan masa depan mulai kami tulis dengan tangan kami sendiri. Dan pada malam ulang tahunku,
Ia membawaku ke atap gedung kantor yang dulu selalu kami pandangi dari jauh. Langit Seoul penuh bintang. Ia berdiri di hadapanku, lalu mengeluarkan sebuah cincin sederhana dari saku jasnya. Jiwo. Selama ini aku selalu takut membuka hati, tapi kau mengajarkanku bahwa keberanian bukan soal kekuatan, tapi soal memilih seseorang setiap hari, tanpa henti. Maka hari ini, aku memilihmu. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan, dan aku memilihmu juga, Seojil, selamanya. Cincin itu kini melingkar di jari manisku, bukan sekadar lambang janji, tapi saksi perjalanan panjang yang penuh luka, tawa, air mata, dan keberanian. Tak pernah kusangka bahwa hidup yang dulu kujalani sebagai bayangan di belakang pria terpandang, kini berubah menjadi panggung di mana aku berjalan bersamanya, sejajar. Pernikahan kami tak megah, tak penuh gemerlap seperti dongeng Cieo yang biasa dibayangkan orang. Kami menikah di sebuah rumah kaca kecil di pinggiran kota, dikelilingi tanaman hijau, keluarga terdekat, dan staf yang dulu pernah menjadi saksi diam perjuangan kami. Seojin mengenakan jas biru lembut. Aku memakai gaun putih sederhana, tanpa rendah mewah, hanya pita kecil di pinggang, dan senyum yang tak pernah lepas dari wajahku saat mengucapkan janji pernikahan. Matanya bergetar. Aku pernah kehilangan arah, tapi kamu membuatku kembali menemukan siapa diriku, dan kini aku berjanji tak akan lagi menjadikan pekerjaan atau ambisi sebagai alasan untuk mengabaikanmu. Aku menggenggam tangannya dan menjawab, aku pernah berdiri dalam diam, menyembunyikan perasaanku, menyimpan luka sendirian. Tapi kini, aku tahu bersama kamu, aku bisa bersuara, bisa merasa aman, dan aku janji, aku akan memilihmu setiap hari. Bahkan saat dunia mencoba memisahkan kita, tamu-tamu tak bisa menahan haru. Sekretaris Park bahkan mengusap air matanya. Sembunyi-sembunyi dari balik buket bunga, setahun kemudian, Futureline berkembang pesat dengan 2 unit bisnis yang saling menguatkan. Dan aku masih bekerja keras, tapi kini dengan semangat berbeda. Setiap pagi, aku membuka laptop sambil menyeduh kopi untukku dan Seojin. Kadang kami bertukar pandang di tengah rapat, hanya dengan anggukan kecil yang penuh makna. Kami masih manusia biasa. Ada hari lelah, ada hari berbeda pendapat, tapi kami belajar menyelesaikan segalanya bersama, bukan saling menjauh. Dan di malam-malam tertentu, ketika cahaya kota Seoul menyala seperti bintang-bintang kecil, kami duduk di balkon rumah sambil mengingat semua yang pernah kami lalui. Aku senang waktu itu kamu gak menyerah, kata Seojin sambil menggenggam tanganku. Aku tersenyum, lalu bersandar di bahunya. Aku juga, karena kalau aku menyerah, aku tak akan pernah tahu rasanya dicintai sedalam ini. Akhirnya, aku menyadari, cinta sejati bukan tentang siapa yang paling hebat, paling kaya, atau paling sempurna. Cinta sejati adalah tentang siapa yang tetap bertahan, meski dunia seolah runtuh, dan aku telah menemukannya.